Selamat pagi, rekan-rekan. Hari ini Bu Lucy membuatkan rekaman tentang fibrinolysis dalam rangka ini mata kuliah dari hemostasis. Nanti teman-teman silakan untuk mengikuti presentasi pada hari ini melalui YouTube channel ATLM USB dan kemudian nanti dilanjutkan dengan menjawab pada kuis ya setelah menyaksikan dari presentasi ini. Oke, ini adalah mata kuliah uh, hemostasis dengan topik lanjutan dari kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hemostasis primer dan sekunder, maka pada hari ini kita mempelajari tentang tahap yang berikutnya adalah hemostasis tersier atau yang kita sebut dengan fibrinolysis. Jadi mungkin kita flashback sebentar ya. Jadi apa itu hemostasis? Adalah sebuah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Tapi di satu sisi kita juga mengetahui bahwa hemostasis ini juga mengatur gimana darah itu supaya tetap lancar ada di dalam pembuluh darah mengalir dengan baik tanpa ada banyak bekuan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi hemostasis? Kemarin kita sudah belajar pada hemostasis primer, yaitu ada pembuluh darah di vaskuler dengan proses vasokonstriksi, kemudian ada trombosit dengan pembentukan sumber trombosit dengan ada 3 tahap ya, adesi, kemudian ada tahap agregasi, dan ada tahap pelepasan atau aktivasi. Kemudian yang berikutnya pada hemostasis sekunder kita belajar tentang faktor-faktor pembekuan darah. Teman-teman juga sudah mengerjakan dengan membuat rangkuman. Nah, sekarang kita melihat juga bahwa tadi kita sebutkan bahwa pada hemostasis ini tidak hanya menghentikan perdarahan, tetapi juga harus bisa mengontrol ya supaya pembekuan ini tidak menjadi berlebihan. Nah, teman-teman bisa kita saksikan di sini bahwa tubuh ini sudah dilengkapi dengan sistem keseimbangan dan keseimbangan ini tadi diatur dengan salah satunya mengatur bagaimana supaya proses yang harusnya menghentikan perdarahan tadi tidak terus berjalan terus, jadi ada waktunya stop. Nah, itu salah satunya dengan adanya pembersihan di hati ya. Di sini ada di sistem retikuloendotelial pada hati. Yang kemudian yang kedua, seperti Bu cerita yang lalu itu di dalam pembuluh darah, jadi kalau ada bekuan, maka bekuan itu sendiri sebagai sumbatnya tadi itu harus dibersihkan supaya tidak mengganggu aliran ya, tidak memperkecil lumen dari pembuluh darah. Maka ada yang disebut kita dengan namanya fibrinolysis ya. Lisis fibrin, berarti yang dilisiskan adalah fibrin. Fibrin tadi yang bungkus dari sumbat trombosit yang diikat kemudian dengan benang-benang fibrin. Nah, yang ketiga yang kemarin kita sebut-sebut juga bahwa ternyata tubuh kita itu sudah dilengkapi bahwa ada inhibitor alamiah atau istilahnya sudah ada antikoagulan yang kita dapatkan ya. Jadi kita punya heparin seperti misalnya pada antitrombin, kemudian ada protein C, protein S, dan seterusnya. Nah, semua ini adalah mekanisme supaya hemostasis ini berjalan dengan seimbang. Nah, sistem pengaturan koagulasi ya tadi ya, bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi teman-teman ini bisa melihat bahwa antitrombin 3 misalnya contoh, dia menginaktivasi dari trombin faktor 7, ya, 9 dan seterusnya. Bagaimana cara kerja vitamin protein C dan protein S ya? Di sini bersinergi ya mereka ya. Jadi dengan mengaktifkan dari faktor 5 dan 8 ya. Kemudian menginaktifkan ya di sini ya. Terus kemudian ada alfa 2 makroglobulin. Ini enzim proteolitik ya, memecah trombin dan seterusnya. Jadi ini tadi semua adalah cara tubuh untuk menghentikan proses pembekuan supaya tidak menjadi berlebihan ya. Nah, tadi kita ceritakan kalau ada peran pro-clotting dan anti-clotting, teman-teman bisa melihat ya. Pro-clotting berarti pro kepada bekuan. Dia menutup pembuluh darah ya, tadi ada perdarahan. Tapi di satu sisi ada anti-clotting di mana dia mengontrol apa supaya tidak terjadi pembekuan yang berlebihan. Nah, ini kalau seimbang ini bagus ya. Pro sama anti clotting. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tadi ada protein C, protein S, ada
antitrombin 3. Nah, di sini juga ada peran dari TPA dan plasmin. Nah, ini kita yang mau bahas-bahas ini adalah khususnya adalah plasmin dan plasminogen sebelum bentuk aktif dari plasmin ya. Bentuk inaktif dari plasmin itu adalah plasminogen. Nah, ini ada singkatannya ya. Nah, kita mau masuk di sini. Nah, sebetulnya awalan cerita ini tuh sebelum pandemi kemarin itu mungkin kasus ini tidak menjadi perhatian ya. Jadi istilahnya ya mungkin sudah ada kasusnya, misalnya pada kasus-kasus di IC, pada sepsis dan seterusnya. Tapi mungkin kita tidak sedemikian hebohnya dengan kemudian ada pemeriksaan di Dimer yang pemeriksaannya hampir seluruh rumah sakit besar kita terus berlomba-lomba untuk menyiapkan karena kebutuhan dari masyarakat banyak ya yang sakit. Kebetulan karena kita tahu bahwa komplikasi pada COVID itu salah satunya adalah terjadi gangguan koagulasi ya. Jadi ada gangguan dari keseimbangan tadi di mana di dalam COVID itu sendiri itu terjadi badai sitokin. Nah, yang istilahnya badai sitokin ya nanti belajarnya imunoserologi ya lebih detailnya. Jadi istilahnya tubuh itu di dalam aliran darahnya terlalu banyak sitokin atau senyawa-senyawa substansi kimia yang membuat tubuh itu menjadi meradang ya. Jadi karena dia meradang dan dia juga merusak dari pembuluh darah, maka tubuh itu mengenali apa? Jadi kerusakan pembuluh darah dianggap sebagai apa? Tadi sebagai perdarahan, adanya disfungsi endotel ya. Kemudian setelah itu terjadi pembekuan yang hebat. Fungsi apa? Dianggap karena menganggap sebagai apa? Sebagai ada kerusakan. Maka dia membentuk pembekuan darah. Nah, ini pembekuan darah ini sendiri akhirnya menimbulkan masalah. Ya, karena dia kan akan menyumbat. Dan kita sudah tahu kalau penyumbatan pembuluh darah itu dibiarkan terjadi berlebihan, maka oksigenasi jaringan akan jelek. Jadi pada kasus COVID itu sendiri kan kita sudah tahu bahwa orang itu meninggal karena apa? Ya karena pneumonia, ya karena radang paru, karena sesek. Tapi juga ada komplikasi-komplikasi yang lainnya. Nah, ini yang kita perlu waktu itu membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui resiko, kemudian dokter bisa mengantisipasi supaya tidak kecolongan, supaya kasusnya COVID ini tidak menjadi sebuah data kematian. Maka karena itu adanya pemeriksaan ini membantu dokter untuk memberikan tata laksana. Nah, setelah dari cerita tadi pada COVID itu, maka keluarlah kita lebih fokus ya tentang ada fibrinolisis. Nah, kita belajar apa sih fibrinolisis? Ada katalisis sama ada kata fibrin. Jadi ini fibrinolisis ini adalah penghancuran deposit fibrin. Siapa yang menghancurkan adalah sistem fibrinolitik. Apa tujuannya? Supaya aliran darah tetap terbuka kembali, ya. Jadi tadi ada bekuan itu dibongkar, ya. Jadi apa sih komponennya dari sistem fibrinolitik tadi yang menghancurkan deposit fibrin? Satu tadi yang dulu sebut di awal. Yang utama adalah plasminogen yang diubah menjadi plasmin, ya. Dia membutuhkan siapa? Aktivator plasminogen. Tapi plasmin sendiri itu juga ada pengaturnya yang kita sebut dengan inhibitor plasmin. Nah, sistem fibrinolitik ini tadi dimulai dengan adanya apa tadi? Aktivator plasminogen mengubah plasminogen menjadi plasmin, ya. Jadi ini ceritanya di sini. Sebentar, ini pointernya kelihatan ya. Pointer ya. Jadi ini ada trauma pada pembuluh darah ya. Maka di sini tisu plasminogen aktivator tadi ya, dia akan mengubah plasminogen menjadi plasmin ya. Di sini ada protein C dan protein S ya. Dia sebagai pengatur juga. Dia aktivator inhibitor. Jadi dia menghambat aktivasi dari inhibitor ya. Kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat sebentar. Ini bulusnya agak
sebentar, ada yang terlewat ya. Jadi tisu plasminogen aktivator tadi mengubah ya, menstimulasi plasminogen menjadi plasmin. Nah, protein C sama protein S ini tadi kaitannya di sini, dia tadi ada aktivator, maka dia menjadi aktivator inhibitor ya. Jadi menghambat ya. Jadi menghambat perombakan. Ya, kemudian berikutnya di sini plasmin tadi, maka dia akan memecahkan fibrin klot tadi menjadi tadi gambarannya ada fibrin degradation product, ada kemudian yang kita periksa dengan dimer dan seterusnya ya. Kemudian aktivator plasminogen ini sendiri tadi dibedakan aktivator intrinsik, ekstrinsik, dan eksogen ya. Jadi nanti kita bisa lihat yang intrinsik contohnya adalah di sini faktor 12, 12A, prekallikrin, dan HMWK. Nah, teman-teman, jadi kalau kamu bingung, loh ini kok faktor 12 kok malah jadi aktivator plasminogen. Jadi ini tadi loh, sistem keseimbangan tubuh itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa ini membuat tubuh itu di satu sisi bisa bekerja untuk membuat klot, membuat bekuan, tapi di satu sisi dia langsung mengaktifkan juga sistem keseimbangannya, jadi supaya tidak menjadi berlebihan. Kemudian di sini ada tisu plasminogen aktivator (TPA) dan dia eksogen, ya ada urokinase dan streptokinase. Kemudian tadi ya tisu plasminogen aktivator, urokinase tadi ya, TPA dari luar, ekstrinsik, urokinase tadi eksogen ya. Kemudian ini plasminogen tadi diubah menjadi plasmin ya, diaktifasi menjadi plasmin. Nah, plasmin ini tadi akan memotong benang-benang fibrin itu menjadi fibrin degradation product. Nah, teman-teman di sini ada alfa antiplasmin, ini menghambat alfa 2 makroglobulin. Tapi di satu sisi ini ada yang mengaktifkan yang warnanya biru. Tadi di sebelah sini ada TPA, ada urokinase. Di satu sisi di sini kita punya faktor 11, 12 dan kallikrin tadi ya. Sebentar. Nah, selanjutnya ini inhibitor plasmin ya. Kenapa dibilang inhibitor? Karena dia anti, jadi menghambat plasmin. Ya, dia menetralkan plasmin sehingga plasminnya tidak bisa kerja. Sedangkan plasminnya tadi untuk bongkar fibrin. Dia apa aja? Ini ya, ada alfa 2 plasmin inhibitor dengan kerja yang paling cepat dan seterusnya, termasuk antitrombin. Kemudian di sini PAI, plasminogen aktivator inhibitor. Jadi inhibitor terhadap plasminogen aktivator ya. Di sini juga bekerja pada aktivator plasminogen ya. Jadi dia menghambat ya supaya plasminogennya tidak diubah menjadi plasmin ya, diproduksi oleh siapa? Di sini oleh hati dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada disebut kok ada sarkoma. Jadi ini kemungkinan pada pasien-pasien kanker ya, ini juga akan terjadi gangguan dari sistem koagulasi. Nah, kemudian pada nyatanya tetapi dia itu ternyata sudah ada di dalam granula alfa trombosit. Jadi kita tahu bahwa trombosit itu punya granula alfa dan granula padat ya, dense granul ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana dia menghambat urokinase dan TPA ya. Kasus yang tinggi pada kasus trombosis, DVT, PJK dan pasca bedah penyakit jantung koroner, DVT, deep vein thrombosis ya. Nah, yang dibahas lagi di sini kalau tadi adalah penghambatnya, sekarang kita belajar pada plasminya. Nah, ini kalau ditanya faktor utama sistem fibrinolysis itu apa? Jawabannya plasmin. Plasmin itu dari apa? Plasminogen. Siapa yang mengaktifkan plasminogen? Tadi ada banyak ya. Tadi kan
teman-teman bisa melihat. Terus tadi salah satunya juga ada inhibitornya, siapa dia tadi, misalnya PAI tadi ya. Kemudian plasminogen diproduksi oleh siapa? Hati ya. Nah, teman-teman bisa lihat meningkat kadarnya akibat adanya inflamasi. Tadi Bu Sri cerita. Jadi kalau dalam tubuh banyak apa namanya badai sitokin tadi yang menggambarkan tubuh itu mengalami inflamasi, maka tadi bahwa plasminnya ini akan banyak diproduksi, plasminogen yang diproduksi oleh hati akan meningkat ya. Dan akibatnya apa tadi ya kita ceritakan ya. Jadi kan kalau plasmin ini untuk bongkar bekuan ya, jadi nanti ada pembongkaran yang berlebihan ya. Jadi ini yang memicu gambaran kita sering menyebutnya dengan DIC. Jadi beku dulu darahnya di dalam pembuluh darah, habis itu kemudian terjadi apa? Pembongkaran hebat-hebatan ya. Nah, ini plasmin ini tadi menghasilkan fibrinogen, fibrin, dan faktor 58. Ya, memicu koagulasi, mengaktifasi kinin, dan seterusnya. Ya, ini gambarnya. Jadi kalau dipahami lebih tadi ya, di sini kita lihat ada plasminogen menjadi plasmin ya. Di sini ada beberapa faktor yang berperan ya, termasuk tadi ada PAI, ada TPA ya, kemudian tadi ada dari komponen heparin dan seterusnya. Teman-teman di sini juga ada faktor 12 ya tadi ya. Kemudian ada prekallikrein ya. Ini juga semua tadi akhirnya titik akhirnya adalah di sini ya. Plasminogen menjadi plasmin, plasmin ke siapa? Ke fibrin. Ini masih ada penghambatnya ya. Nah, di sini tadi ekstrinsik, intrinsik, dan tadi yang kita sebut dengan eksogen atau secretion tadi ya. Tadi di sini ada dari organnya bisa apa saja, miokardium itu pada jantung, prostat pada laki-laki, uterus pada perempuan. Mempengaruhi apa? Di sini vaskular endotelium. Di satu sisi di sini ada intrinsik aktivasi ya. Kemudian di sini dari ginja, air mata, saliva itu air liur, semen ya, dan air susu ya, air susu ibu ya. Jadi di sini banyak perannya. Jadi tidak cuman ternyata hanya di dalam darah, enggak. Jadi dari sekresi beberapa organ ikut berpengaruh, dan ini mempengaruhi apa? Plasminogen aktivator yang mengubah tadi plasminogen menjadi plasmin. Nah, ini kita sebut-sebut tadi ya, esogen salah satunya dari streptokinase. Dan di sini ada antiplasmin yang tadi kita sebut juga sudahan ya. Di sini yang menghambat dari plasminnya. Jadi sudah diaktifasi kemudian di antiplasmin. Nah, kalau dia bisa berfungsi tadi fibrin akan menjadi fibrin degradation product. Jadi fibrinnya udah pecah-pecah gitu ya. Jadi peran plasmin apa saja? Yang satu pertama mengaktifasi fibrinolisis, yang kedua mengaktifasi sistem koagulasi jalur intrinsik bersama, kemudian memblok kerja trombin, mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Jadi trombinnya tidak jadi kerja, tidak, supaya pembekuannya tidak berlanjut bertambah banyak ya. Nah, pemeriksaannya apa aja? Kita yang akan bahas di sini ada FDP. Ini yang sering kita pakai nanti adalah D-dimer. Jadi nanti di praktek kita akan masuk ke pemeriksaan D-dimer ya. Nah, pemeriksaan D-dimer sendiri tadi seperti gimana tuh ceritanya D-dimer itu bisa terbentuk. Maka tadi kita bisa lihat tadi liver memproduksi fibrinogen. Jadi tadi termasuk juga si plasmin tadi ya, juga diproduksi oleh liver. Jadi kalau livernya rusak ya lain kondisinya ya. Kemudian tadi fibrinogen itu akan diubah menjadi fibrin. Siapa yang mengubah ya, sebagai perantaranya di sini adalah trombin. Ya, dia sebagai aktivatornya trombin. Trombin itu berasal dari protombin yang diaktifkan juga. Nah, setelah dia terbentuk fibrin, maka
Kemudian tadi kan ada peran siapa? Ada perannya si plasmin. Nah, fibrin tadi ya, tadi akan dibongkar. Clot yang sudah kuat, yang sudah bekuan utuh ya, ada istilahnya fibrin yang polimer ya, itu akan diubah kita sebut dengan namanya didimer ya. Tapi plasmin di sini kalau bentuknya masih fibrinogen dibongkar, ini ada yang membedakan, ini adalah bagian nanti bentukannya adalah fibrin degradation product. Nah, ini didimer yang kita fokus di sini didimer. Ya, fibrinogen, fibrin, plasmin. Ya, ini nanti yang jadinya. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan yang lain bisa kita lihat. Ada immunoglobulin clot lysis time ya. Kemudian ini sepertinya kalau secara ini sudah tidak dikerjakan ya. Maksudnya kita mengerjakan itu pemeriksaannya biasanya kadar fibrinogen sama pemeriksaan langsung kita masuknya ke didimer ya. Jadi kita langsung lihat didimer. Tadi pecahan fibrin fragmen DD ya. Adanya kalau didimer ini khusus gambaran spesifik adanya fibrinolisis ya. Kalau ada didimer normal atau negatif, kemungkinan besar yang diuji tidak memiliki kondisi penyakit akut. Ya, tadi akut itu dalam konteks tadi banyak apa? Kondisinya akut awalan banyak terbentuk sitokin, banyak terbentuk reaksi radang atau inflamasi ya. Kemudian tidak menyebabkan pembentukan kerusakan bekuan darah yang tidak normal. Jadi harapannya kalau negatif atau normal. Nah, kalau yang positif yang bagaimana? Berarti ada produk degradasi fibrin dengan jumlah tinggi yang abnormal. Nah, kenapa kok bisa demikian? Kemungkinan ada pemecahan gumpalan darah. Jadi ada dibentuk dulu, kemudian dipecahkan gumpalan darah yang signifikan. Plotnya terbentuk dulu, kemudian dipecahkan, yang terbentuk dalam tubuh. Tapi tidak tahu asalnya dari mana. Tidak memberitahu lokasi atau penyebabnya juga tidak tahu. Nah, jadi kalau tadi kasus misalnya ada DVT, kemudian ada penyakit jantung koroner, kemungkinan itu juga meningkat, termasuk tadi pasien COVID itu ya. Nah, ini ternyata plasminogen itu sebetulnya juga bisa diukur. Jadi tadi Bu Lucy cerita ada fibrinogen bisa diukur, didimer bisa diukur, plasminogen juga bisa diukur ya. Tapi nanti pada prakteknya besok itu kita akan fokus masuk ke pemeriksaan untuk tahap 3 ini, maksud Ibu adalah hemostasis tersier ini kita akan masuk ke didimer ya. Nanti kalau misalnya teman-teman juga di PKL nanti mungkin bisa langsung melihat ya, jadi pemeriksaan didimer itu biasanya kita bersamaan ya, ada pemeriksaan koagulasi, ada prothrombin time, kemudian ada APTT, ya yang paling sering dikerjakan itu terus bersama dengan pemeriksaan didimer. Tapi pasti indikasinya udah beda ya, karena kasus COVID kan juga sudah tidak banyak. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Moga-moga cukup paham ya, agak sulit dipahami, tapi moga-moga ya pelan-pelan dipahami ya, sambil kita belajar bersama. Nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan atau nanti bahan yang bisa diskusikan kalau ada kesulitan teman-teman untuk mengerjakan kuis ya. Saya kira itu. Terima kasih dan tetap semangat. Silahkan habis ini teman-teman mengerjakan kuisnya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.